Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kenalin nih, nama saya Rizky Trisandi, mahasiswi dari IAIN Langsa jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai hak kekayaan intelektual atau biasa kita sebut dengan haki. Teman-teman udah pada tahu belum nih, apa sih haki itu? Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah hukum hak milik intelektual. Jadi, haki adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Kemudian jenis-jenis haki itu ada dua. Yang pertama hak cipta dan yang kedua hak kekayaan industri. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur atau memperbanyak ciptaannya. Dasar hukumnya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Subjek hak cipta itu ada pencipta dan pemegang hak cipta, di mana pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas. Ciptaan yang dilindungi itu ada 3, ada ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Contoh dari hak cipta adalah seperti buku, desain, karya tulis, lagu, musik, dan lain-lain. Hak cipta berfungsi menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya yang baru. Tujuan dari pelaksanaan hukum hak cipta adalah melindungi hak eksklusif, hak moral, dan ekonomi bagi pencipta karya. Kemudian selanjutnya yang kedua itu ada hak kekayaan industri, di mana hak kekayaan industri ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya itu di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dasar hukumnya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten. Di dalam hak paten terdapat beberapa istilah. Ada yang namanya invensi. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sedangkan inventor adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Paten ini terbagi menjadi 2, yaitu paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa merupakan invensi di bidang teknologi yang dapat berubah produk atau proses penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sedangkan yang kedua ada paten sederhana, merupakan invensi di bidang teknologi yang mengutamakan kemanfaatan dari bentuk atau model sebagai fungsi pemecahan masalah. Perbedaan paten biasa dan paten sederhana yaitu
dalam objek invensi berupa produk atau proses atau penyempurnaan pengembangannya. Paten biasa perlindungannya 20 tahun, waktu pengurusannya maksimal 5 tahun, dan biayanya lebih mahal. Sedangkan paten sederhana, invensi berupa produk atau alat baru mempunyai kegunaan praktis, perlindungannya 10 tahun, waktu pengurusan maksimal 2 tahun, dan biayanya ringan. Contoh paten biasa yaitu seperti handphone, kulkas, televisi, dan lain-lain. Sedangkan paten sederhana contohnya seperti ulekan, babat, dan lain-lain. Dan jangka waktu perlindungan paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Ini paten dalam bentuk paten biasa. Sedangkan paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana. Kemudian selanjutnya yang kedua ada hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif untuk pemilik merek yang sudah terdaftar dalam menggunakan mereknya dalam aktivitas perdagangan produk barang atau jasa. Contoh merek yaitu seperti Gucci, Valeri, CK, Zara, dan lain-lain. Jangka waktu hak merek 10 tahun semenjak tanggal penerimaannya dan bisa diperpanjang. Tujuan batasan jangka waktu tersebut guna untuk memastikan bahwa merek yang didaftarkan masih aktif. Hak merek terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis lainnya. Sedangkan yang kedua ada merek jasa, di mana merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama dan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan jasa jenis lainnya. Selanjutnya ada hak terkait, di mana hak terkait adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku yang memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan, bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, menyiarkan karya siarannya. Subjek hak terkait yaitu pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik hak terkait berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta 2014. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 20 yang berisi hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf B merupakan hak eksklusif yang meliputi hak moral pelaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi produser fonogram, dan hak ekonomi lembaga penyiaran. Kemudian selanjutnya di dalam hak kekayaan industri terdapat rahasia dagang. Rahasia dagang adalah padaan bahasa Indonesia untuk undisclosed information sebagaimana tertulis pada TRIPS. Konsep perlindungan terhadap rahasia dagang ini berawal dari pasal 10 bis Paris Convention. Kemudian ruang lingkup rahasia dagang meliputi metode produksi, pengolahan, penjualan, dan informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
Selanjutnya, rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu dan tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Kemudian, rahasia dagang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Dalam undang-undang ini bermaksud rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Perlindungan rahasia dagang tidak memiliki batas waktu perlindungannya, sebagaimana tercantum dalam pasal 3, yaitu rahasia dagang dilindungi selama informasi tersebut masih bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sistematis. Hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya ada desain industri, di mana hak mendesain yaitu hak eksklusif melaksanakan sendiri, melarang orang lain yang tidak berhak membuat, memakai, menjual, mengimpor, ekspor, mengedarkan, memberikan persetujuan pihak lain, melaksanakan kecuali pendidikan dan penelitian. Desain industri di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dapat dipakai untuk menghasilkan produk barang, komoditasi industri, atau kerajinan tangan. Nah, syarat perlindungan desain industri yaitu baru atau novelty, mengandung nilai estetis, berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk dan barang. Jangka waktu perlindungannya itu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan, tidak dapat diperpanjang. Hak pemegang desain industri adalah hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat atau memakai. Pendaftaran desain industri diberikan atas dasar permohonan. Mengajukan permohonan desain industri yaitu memenuhi persyaratan minimum yang di dalamnya melengkapi surat permohonan, membayar biaya, gambar dan uraian desain industri. Yang kedua, mendapatkan tanggal penerimaan, kemudian pemeriksaan administratif, publikasi permohonan desain industri selama 3 bulan, keputusan pendaftaran penolakan di daftar dan sertifikat publikasi. Kemudian selanjutnya yaitu ada perlindungan varietas tanaman atau PVT. PVT adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terdapat bahan perbanyakan, mencakup benih, stek, anakan atau jaringan biakan, dan material yang dipanen bunga potong, buah potong, atau potongan daun dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam waktu yang telah ditentukan. Jenis dan jangka waktu PVT tanaman semusim itu 20 tahun, contohnya seperti padi, timun, cabai, tomat, kacang, dan lain-lain. Kalau tanaman tahunan itu 25 tahun, contohnya seperti pohon mangga, rambutan, durian, dan lain-lain. Unsur perlindungan PVT itu yaitu baru, unik, seragam, stabil, dan penanaman. Lisensi. Pemegang hak PVT berhak memberi lisensi kepada orang atau badan hukum lain berdasarkan surat perjanjian lisensi.
Pendaftaran dan sanksi. Pelindungan varietas tanaman dapat didaftarkan ke Pusat PVT Kementerian Pertanian. Sanksi utama yang dapat diterapkan atas pelanggaran hak PVT adalah pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 2.500.000.000 rupiah. Dan yang terakhir yaitu pelindungan desain tata letak sirkuit terpadu. Terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesainan atas hasil karya kreasinya untuk selama kurun waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Cara memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan atas dasar permohonan. Proses pendaftaran cukup singkat, yaitu 2 bulan sejak dipenuhi persyaratan. Kemudian, Ditjen Haki mengeluarkan sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu. Jangka waktu perlindungannya yaitu 10 tahun sejak didaftarkan atau sejak pertama kali dieksploitasi. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi diumumkan dalam Berita Resmi Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pelanggaran haki dan sanksi pidana desain tata letak sirkuit terpadu. Barang siapa dengan sengaja tanpa hak melakukan salah satu perbuatan hak dari pemegang hak atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat hak desain tata letak sirkuit terpadu, penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 300 juta. Baik teman-teman, kiranya cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.